Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar dari Program Studi Teknik Komputer kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma bunker dan prosesnya. Algoritma bunker merupakan salah satu bentuk metode untuk menghindari deadlock. Apa sih itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Algoritma bunker dibantu oleh dua algoritma lain, yaitu algoritma resource request dan algoritma safety. Algoritma resource request yang dimana jika hasil state alokasi sumber daya adalah aman, maka daya dialokasikan ke PI. Sebaliknya, jika tidak aman, maka PI harus menunggu dan alokasi sumber daya yang lama akan disimpan kembali. Algoritma safety yang dimana untuk menemukan apakah sistem berada dalam state aman atau tidak. Langsung saja ke contoh proses algoritma bunker. Misalnya terdapat 3 proses P0 sampai P2 dengan 3 tipe sumber daya, yaitu A dengan 5 anggota, B dengan 3 anggota, dan C dengan 6 anggota. Di sini nilai alokasi ABC P0 yaitu 1, 1, 1, P2, 1, 0, 3, maksudnya P1, 1, 0, 3, P2, 0, 0, 1. Di sini adalah nilai maksimum untuk bisa diproses, yaitu 502 untuk P0, P1 yaitu 414, P2 333. Untuk mencari nilai available, yaitu nilai yang tersisa, kita lihat di alokasi. Di sini P0 dan P1 sudah menggunakan 2 anggota dari sumber daya A, maka yang tersisa adalah 3. Untuk sumber daya B, di sini sudah digunakan dari P0, maka sumber daya yang tersisa adalah 2. Di sini sumber daya C sudah digunakan, yaitu sebanyak 1, 3, 1 berarti jumlahnya ada 5, maka yang tersisa adalah 1. Untuk mencari nilai yang dibutuhkan agar proses berjalan, yaitu nilai maksimum dikurang alokasi. Di sini P0 dengan nilai maksimal atau maksimum 5 dikurang 1, maka hasilnya 4. Untuk sumber daya B, 0 dikurang 1, jadi maksudnya nilai yang dibutuhkannya tidak ada, maka kita input 0. Nilai yang dibutuhkan oleh sumber daya C atau nilai yang dibutuhkan dari proses 0 yaitu ada 1, maka kita input hanya 1. Selanjutnya nilai yang dibutuhkan oleh proses P1. Di sini 4, maka yang dibutuhkan adalah 3. Nilai maksimumnya 0. Di sini nilai maksimumnya 1. Di sini yang dibutuhkan hanya 1. Di sini nilai maksimumnya 4,
maka hanya dibutuhkan sudah tercapai berarti 3, berarti hanya dibutuhkan hanya P1. Di sini nilai yang dibutuhkan P2 yaitu 3, 3, 2. Nah, untuk memproses algoritma bunker, kita menggunakan algoritma safety dengan sintaks jika need kurang dari nilai available, maka proses dapat dieksekusi dengan nilai available baru sama dengan available ditambah alokasi. Jika tidak memenuhi atau need tidak kurang dari nilai available, maka tidak dapat melakukan eksekusi dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses mencari nilai available, P0 sama dengan 401 kurang dari 321. Apakah terpenuhi? Tidak. Maka PO tidak bisa dieksekusi. Langsung saja kita ke proses selanjutnya, yaitu P1. P1 sama dengan 311 untuk nilai available, maksudnya nilai need, kurang dari nilai available 321. Nah, di sini sudah terpenuhi. Maka P1 bisa dieksekusi. Dengan nilai available baru 321 ditambah 103 menjadi nilai available-nya 421. 4 maksudnya 424. 424. Selanjutnya P2. Dengan nilai need 332 kurang dari nilai available baru yaitu 424, maka sudah terpenuhi. P2 bisa dieksekusi. Dengan nilai available baru 424 ditambah 001 sama dengan 425. 425. Selanjutnya kembali ke proses P0. Di sini kan tadi P0 tidak bisa dieksekusi, maka akan dilanjutkan dari proses P2 ke proses P0 agar bisa dieksekusi. P0 sama dengan nilai need-nya 401 kurang dari nilai available baru. Apakah sudah terpenuhi? Sudah. P0 bisa dieksekusi. Dengan nilai available baru 425 ditambah nilai alokasi 111 sama dengan 536. Nah, jika sudah terproses semuanya, maka urutan eksekusi proses sama dengan P1, P2, P0. Jadi di sini sistem dalam keadaan selamat maka telah memenuhi kriteria safety. Selanjutnya yaitu proses algoritma resource request. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat 1. Nilai request kurang dari nilai need. 2. Nilai request kurang dari nilai available. 3. Jika dua syarat terpenuhi, maka available baru sama dengan available lama dikurang request. Alokasi baru sama dengan alokasi lama ditambah request, nilai request. Nilai need baru sama dengan nilai need dikurang request. Misalnya pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya, yaitu
0, 1, 1. Di sini proses lamanya kita melihat apakah sumber daya ini terpenuhi atau tidak. Untuk persyaratan pertama, nilai request kurang dari nilai need dari P1. Apakah sudah terpenuhi? Sudah. Persyaratan kedua, nilai request kurang dari nilai available. Sudah terpenuhi. Jika dua syarat sudah terpenuhi, maka untuk available barunya 3 dengan nilai 321 dikurang nilai alokasi, maksudnya nilai request baru 011 sama dengan 310. Untuk nilai alokasi baru yaitu 103 ditambah nilai request 011 sama dengan 114. Di sini untuk nilai need baru 311 dikurang 011 menjadi 300 untuk nilai need baru P1. Di sini sudah ada proses barunya. Kita masukkan dengan nilai available baru 310 dengan nilai need 300. Di sini nilai alokasinya sudah 114. Maka kita lanjut ke prosesnya. P0 sama dengan 401 kurang dari 310 untuk nilai available baru. Apakah terpenuhi? Tidak. P0 tidak bisa dieksekusi. Maka kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu P1. P1 sama dengan nilai need-nya 300 kurang dari nilai available baru 310. Nah, di sini sudah terpenuhi. P1 bisa dieksekusi. Maka nilai available barunya 310 ditambah 114 sama dengan 424. Lanjut proses P2. P2 nilai need-nya 332. Kan? Oh, maaf di sini tadi 424. Nah, proses selanjutnya P2. P2 nilai need-nya 332 kurang dari nilai available baru 424. P2 bisa dieksekusi dengan nilai available baru 424 ditambah 011 atau nilai alokasinya sama dengan 425. Selanjutnya kita kembali ke proses P0. Apakah sudah bisa dieksekusi atau tidak? P0 dengan nilai need 401 kurang dari nilai available baru 425, maka sudah bisa terpenuhi. P0 bisa dieksekusi dengan available baru 425 ditambah 111 atau nilai alokasinya dari P0 sama dengan 536. Nah, di sini sudah terproses semuanya, sudah bisa dijalankan karena setelah memenuhi syarat. Untuk urutan eksekusi prosesnya mulai dari P1, P2, P0 dengan sistem dalam keadaan selamat, maka telah memenuhi kriteria safety. Mungkin itu sedikit penjelasan singkat tentang algoritma bunker. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.